Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Akaisa, kelas 1 SD dari Fajar Hidayah Kota Wisata. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Langsung saja ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe Akaisa channel teman-teman. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaum Ad atau kaum Al-Ahqaf, yakni salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar dan bermukim di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Yordania. Kaum Ad bertubuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Kaum Ad dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah yang subur, sungai yang mengalir, kebun yang luas, sehingga menghasilkan pertanian dan perkebunan yang melimpah, serta binatang ternak yang berkembang dengan baik. Tentunya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerja keras mereka. Kaum Ad pandai dalam menata kota dan pemerintahan. Mereka membuat bangunan-bangunan tinggi, megah dan indah dari gunung pasir di puncak bukit. Kaum Ad jauh lebih maju dan makmur daripada kaum lainnya, serta mereka lebih disegani, sehingga membuat mereka sombong dan bermegah-megahan dan menilai kemuliaan berdasarkan dari kekayaan dan kekuasaan. Dahulunya kaum Ad adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak mereka banyak membuat patung dari tokoh-tokoh yang mereka segani, mereka akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian menyembah berhala patung yang mereka agungkan, yaitu Sahud dan Al-Ahtar. Kaum Ad menyerang kaum yang ada di sekitar mereka, dan kaum Ad pun selalu menang sehingga membuat mereka bersikap kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu bermaksiat, adanya penindasan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat yang rusak. Beliau berasal dari keluarga soleh, kaya, dan terpandang di kalangan kaum Ad. Beliau memiliki akhlak yang mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh terhadap kerusakan kaumnya. Beliau mengajak kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari azabnya. Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan berhala itu. Aku tidak mengharapkan imbalan apapun dari kalian. Upahku hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah Nabi Hud selesai berbicara seperti itu, kaum Ad mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang gila. Kaum Ad membanggakan patung yang disembahnya dengan menyebutkan bahwa inilah kutukan dari patungnya. Mereka merasa Nabi Hud menghina sembahan mereka dan menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam berkali-kali berdakwah dan berkali-kali pula selalu ditolak. Akhirnya Nabi Hud mengadukan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlakuan kaumnya. Dan pada akhirnya Allah menurunkan musim kemarau panjang selama bertahun-tahun, sehingga membuat sungai, sumur, tanaman, tanah pun kering, sehingga hewan-hewan dan kaum Ad kehausan dan kelaparan. Nabi Hud mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka ke siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad pun merasa bosan dan semakin berani menantang Nabi Hud alaihissalam agar mendatangkan azab yang pernah disampaikannya di dakwahnya itu. Nabi Hud tetap terus berdakwah dan tidak pernah berhenti untuk meminta kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya secepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa turunkan hujan. Namun kaum Ad tetap terus menyembah sembahannya.
dengan memohon untuk memberhentikan musim kemarau ini dan secepatnya turunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada Hud alaihissalam agar meninggalkan daerah Al-Ahqaf tersebut bersama kaumnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mendatangkan azabnya kepada kaum Ad. Nabi Hud yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung bergegas pergi. Tiba-tiba muncul awan hitam tebal dan luas. Melihat hal tersebut, kaum Ad merasa gembira dengan berlarian karena mengira hujan akan turun. Namun nyatanya hujan tidak turun-turun. Justru yang terdengar suara gemuruh yang menakutkan, angin yang kencang, dan udara yang dingin. Semuanya menjadi panik dan berhamburan mencari tempat perlindungan. Bencana angin tersebut berlangsung selama 7 hari 8 malam, merobohkan apapun yang ada di sana, seperti pohon, rumah, gedung, semuanya menjadi berhamburan rusak binasa. Mayat pun bergelimpangan di mana-mana, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari secara terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Nabi Hud dan kaumnya yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka selamat dari azab itu dan berhijrah ke Hadramaut, hidup dengan tenang, damai di sana hingga wafat. Berdasarkan kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam tersebut, keteladanan yang bisa kita ambil adalah: 1. Jangan bersikap sombong, karena sombong bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa bersikap santun dan berbudi luhur sekalipun kita menghadapi orang yang keras. 3. Selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nyata. Semua janji Allah akan menjadi nyata, baik janji kenikmatan maupun azabnya. Baik teman-teman, itu tadi kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam yang sudah aku ceritakan. Semoga kita bisa bersama ambil hikmahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.